Banyak seseorang yang ingin memiliki khodam harimau putih. Apakah cara mendapatkan khodam harimau putih itu sangat sulit? Dan apakah perlu syarat khusus? Jika kalian ingin memiliki pengawalan dari khodam harimau putih, kalian menemukan channel ini sangat tepat. Saya di sini memberikan suatu keilmuan gaib tentang bagaimana cara yang tepat dan benar untuk mendapatkan khodam harimau putih secara aman, tidak menimbulkan efek di kemudian hari. Apakah memiliki khodam harimau putih itu memiliki efek jika cara mendapatkannya itu kurang benar? Pasti ada efeknya. Lalu apa efeknya itu? Efek dari khodam harimau putih itu, jika caramu belum benar atau kurang benar, maka khodam harimau putih itu sering merasuki tubuhmu. Jika saat kamu lagi emosi, jika kamu lagi pikiran-pikiran itu sumpek atau buntu, tidak bisa menemukan jalan keluar, maka khodam harimau putihmu itu masuk ke tubuhmu karena kondisi kamu lagi kosong, lagi ngelamun. Maka khodam harimau putih itu memasuki ragamu. Saat memasuki ragamu, nah sifatnya ya seperti harimau, mengaung-ngaung, mencakar-cakar yang ada di sekitarmu. Jika kamu berada di dalam rumah, di dalam kamar, maka ya tempat tidur itu yang dicakar-cakar dan memangsa atau menyerang seseorang yang di sekitarmu. Nah, namun jika cara mendapatkan khodam harimau putih itu yang benar, tidak ada efek seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang tepat untuk mendapatkan khodam harimau putih itu secara benar? Beginilah caranya. Saya di sini memberikan suatu keilmuan gaib dan berbagi kepada semua orang, biar orang-orang yang baru belajar ilmu spiritual tentang kegaiban bisa memahami tentang apa itu ilmu gaib yang sebenarnya. Jadi, jika kalian ingin memiliki khodam harimau putih, yang pertama adalah pelajari dulu cara menenangkan hati. Bagaimana cara menenangkan hati itu? Jika belajarnya di sini, maka saya suruh untuk latihan meditasi. Nah, latihan meditasi untuk menyatu dengan alam di sekitar. Jika kamu bisa menenangkan hatimu dan bisa menenangkan pikiranmu, maka selanjutnya pencarian khodam harimau putih. Karena dasar utama adalah ketenangan. Kenapa kok harus tenang? Jika tubuhmu, jika batinmu kurang tenang, pikiranmu kurang tenang, maka saat menggunakan khodam harimau putih itu liar. Jika liar, maka kamu itu dikendalikan oleh khodam harimau putih itu. Sedangkan derajat manusia itu lebih tinggi dari bangsa jin. Seharusnya ya kita sebagai manusia itu yang mengendalikan khodam tersebut, bukan kita yang dikendalikan oleh khodam. Nah, jika kamu bisa menenangkan hati, bisa menenangkan pikiran, selanjutnya mencari khodam pendamping atau khodam harimau putih. Bagaimana tekniknya dan bagaimana caranya? Apakah ada syarat tertentu? Tidak ada syarat yang memberatkan. Setelah kamu bisa menenangkan hati dan pikiranmu, selanjutnya bacalah doa ini. Assalamualaikum ya alam gaib. Assalamualaikum ya penghuni alam gaib. Assalamualaikum ya gaib.
harimau putih. Misalkan mau mendatangkan harimau putih dari mana ini? Kamu mau dikawal sama harimau putih dari mana ini? Apakah dari hutan? Apakah maunya Prabu Siliwangi? Ya, apakah kodam harimau putih dari keilmuan para wali tersebut? Jadi harimau putih itu banyak tipenya ya, bukan cuma satu doang. Jika kalian udah bisa menentukan, misalkan saya ingin dapat kodam harimau putih yang kuat, yang ganas, yang berasal dari hutan, atau yang berasal dari alam gaib, dari alam langit, misalkan seperti itu ya. Assalamualaikum ya alam gaib, assalamualaikum ya pengguna alam gaib, assalamualaikum ya gaib. Harimau putih yang berasal dari langit, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang sangat ganas, ditakuti oleh bangsa gaib serta bangsa manusia. Panjenengan kula aturi rawuh dugi mriki. Hadir, hadir, hadir. Nah, kemudian rasakan di tubuh, rasakan di tubuh. Bila tubuhmu itu terasa merinding, terasa kayak bulu kuduknya itu mulai berdiri. Nah, maka kodam harimau putih itu udah datang di sekitarmu. Jika kamu udah bisa melihat makhluk gaib, terbuka mata batinmu, maka bisa melihat keberadaan harimau putih itu berada di mana. Apakah memutarimu, apakah di depanmu, apakah di sampingmu. Nah, jika kamu belum bisa melihat gaib, dengan cara merasakan energinya atau hawanya di sekitarmu atau di sekitar badan yang kamu rasakan. Biasanya ditandai dengan hawa merinding, bulu kuduk berdiri, siak-siak seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu yang dirasakan di tubuh, baca Assalamualaikum ya gaib. Perkenalkan nama saya. Jadi kenalkan dulu namamu biar kodam harimau putih ini kenal dengan siapa tuannya. Perkenalkan namamu. Perkenalkan nama saya. Dari desa mana kamu? Setelah itu baca Assalamualaikum ya gaib. Apakah kamu bersedia mendampingi saya, mengawal saya? Nah, setelah kita memberikan pertanyaan seperti itu, di batin kita berbicara seperti itu, yang kita fokuskan, kita tujukan untuk kodam harimau putih itu. Setelah kita memberikan pertanyaan, kamu diam saja. Diam saja sambil tetap menenangkan hati. Makanya tadi kan syarat utama harus bisa menenangkan hati. Nah, tujuannya nanti di sini juga. Nah, kemudian ada kerentek, ada suara iya gitu misalkan ya. Nah, tiba-tiba di hatimu ingin berbicara iya. Nah, berarti memang benar kodam harimau putih ini mendampingimu dan mengawalmu. Nah, baca lagi. Assalamualaikum ya gaib. Terima kasih panjenengan sudah menerima saya menjadi tuanmu. Mulai sekarang dan seterusnya, saya yang memangku panjenengan. Saya yang memerintah panjenengan. Apakah kamu bersedia mematuhi perintah saya? Bila jawabnya lagi, iya. Ya. Baca lagi, Assalamualaikum ya gaib. Bekti kula maring panjenengan. Kulo namung saged ngayahi panjenengan cahaya Al-Fatihah. Nopo panjenengan kersa nampi kulo? Bila jawabnya iya. Nah, berarti memang kodam harimau putih ini benar-benar mengawalmu, menjadi pendampingmu dan ngawula kepada dirimu. Nah, setelah itu baca Assalamualaikum ya gaib. Terima kasih. Mulai sekarang dan seterusnya, kawalah saya saat saya pergi kemanapun, dan apabila ada serangan gaib, musnahkanlah
dan apabila ada serangan secara nyata, musnahkanlah. Nah, selanjutnya jika kita udah melakukan ijab qabul sama khodam tersebut, ya, langsung bacain Al-Fatihah. Caranya, baca Assalamualaikum ya gaib, ila hadratin khususan ya gaib, harimau putih Al-Fatihah. Nah, baca 7 kali. Nah, setelah itu selesai. Jadi itu adalah cara ijab qabulnya atau cara mendapatkan khodam harimau putih kepada kita dengan aman, tanpa ada efek samping seperti halnya merasuki kita dan sebagainya. Jadi khodam yang benar itu mendampingimu, bukan merasukimu. Jika khodam merasukimu, berarti khodam ini ingin menguasai dirimu. Sedangkan manusia derajatnya lebih tinggi daripada jin. Jadi kita yang mengendalikan jin, bukan kita yang dikendalikan oleh khodam. Bagaimana cara untuk menggunakannya? Cara untuk menggunakannya cukup sederhana. Kita uji, misalkan dalam melakukan perjalanan kemana? Keluar. Baca, Assalamualaikum ya gaib, harimau putih yang mendampingi saya, panjenengan kula aturi rawuh dugi mriki. Hadir, hadir, hadir. Nah, baca lagi. Nah, kemudian rasakan di tubuh, bila tubuh terasa merinding, baca lagi. Assalamualaikum ya gaib, kawallah perjalanan saya keluar rumah sampai pulang rumah dengan keadaan selamat. Apabila ada serangan secara gaib, lumpuhkanlah. Apabila ada serangan secara nyata, lumpuhkanlah. Udah selesai, dia langsung awal. Jika kamu memiliki tenaga dalam ataupun ada rekanmu yang memiliki tenaga dalam, kita uji. Ya. Assalamualaikum ya gaib, harimau putih, panjenengan kula aturi rawuh dugi mriki. Hadir, hadir, hadir. Assalamualaikum ya gaib, dampingilah saya untuk membuat perlindungan yang sangat kuat. Nah, setelah itu tenaga dalam yang dipunyai oleh temanmu suruh ngecek, suruh nyerang, pasti dia terpental. Itu adalah kekuatan khodam ya. Nah, jadi begitulah cara untuk mendapatkan khodam harimau putih yang benar dan cara memerintahkan dengan benar, tanpa ada syarat yang memberatkan, juga tanpa merasuki tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.